Jadi sebenarnya trading itu judi atau bukan sih? Jadi banyak banget muncul pertanyaan di sosial media ataupun di sekitar gue ya, di lingkungan sekitar gue itu tentang trading itu apa, investasi itu apa, binomo, binary option itu apa, judi atau bukan. Yang dilakukan oleh Indra Kents dan Doni Salmanis itu apa sebenarnya, dan kenapa itu disebut sebagai judi gitu? Apakah itu sama seperti trading atau investasi ya? Di sini gue bakal bahas semua itu supaya stigma dari orang-orang di sosial media maupun di sekitar gue yang nanya tentang trading itu judi atau bukan itu supaya tercerahkan ya, dan kalian juga yang belum paham bisa tahu sebenarnya itu tuh apa gitu ya. Oke, jadi sebelum kita bahas lebih dalam, kita akan petakan dulu atau kita mapping, kita pisah-pisahkan sesuai jenisnya dari hal-hal tersebut supaya kalian itu gampang untuk memahami apa definisi yang sebenarnya. Pertama di sini akan gue bagi jadi 3 hal. Yang pertama itu barangnya, yang kedua itu adalah aktivitasnya, yang ketiga itu aplikasinya. Ingat ya, barang, kegiatan, aplikasi. Oke? Barang yang ada di financial market itu semua hal yang punya harga, barang berharga, itu bisa ditransaksikan. Cuman di sini yang umum adalah salah satunya ya, gua bakal jelasin ya. Ada kripto ya, kripto itu isinya ada Bitcoin, ada Ethereum, Solana, dan berbagai macam jenisnya ya. Terus ada juga forex itu mata uang asing ya. Ada USD, Jepang Yen, Euro, SGP, dan lain-lain. Terus di saham itu ada contohnya kayak Bank BCA, Bank BRI, ya, ada ITMG, ada saham-saham macam-macam lah ya, banyak juga ya. Terus ada di metal juga, ada gold, silver ya. Terus ada di oil juga, yaitu banyak banget yang ditransaksikan dan itu bersifat global atau seluruh dunia. Itu barang-barang yang ada di financial market. Oke, setiap barang itu punya 3 aktivitas atau bisa dilakukan 3 kegiatan. Yang pertama itu investing atau investasi, yang kedua itu trading atau perdagangan berjangka, yang ketiga itu adalah binary option. Nah, ini ada 3 hal nih. Gue akan jelasin secara singkat aja ya, karena kalau kalian mau belajar secara detailnya, kalian bisa cek di video gue ya tentang trading itu apa, investasi itu apa. Gue akan jelasin secara singkat. Jadi investasi itu adalah kegiatan di mana kalian itu membeli barang terus kalian simpan ya dalam waktu yang lama, terus kalian itu berharap dengan pertumbuhan nilainya atau pertumbuhan harganya, dan nanti kalian kalau udah cukup ya kalian bisa jual lagi barang itu kalau investasi ya, jadi sistemnya hold. Tapi kalau di trading ini kalian itu sistemnya itu bukan membeli tapi bertukar. Makanya dari trading itu ada selalu pair atau pasangan dari setiap barangnya. Contoh misalkan emas terhadap dolar, atau emas terhadap euro ya, atau euro terhadap dolar, itu selalu pair atau berpasangan. Nah, contoh gimana? Misalkan gue mau beli emas terhadap dolar ya, atau SAU USD. Gue beli nih, itu di saat yang sama ketika gue ngambil emas itu gue menukarkan USD. Begitu sebaliknya kalau gue jual ya berarti gue beli USD terus gue jual emas gitu ya. Jadi simbol yang ada di depan dari pasangan tersebut itu yang disebut sebagai base atau acuannya. Jadi kalau buy ya berarti kalian beli yang depannya ini. Kalau misalkan kalian sell ya berarti kalian jual yang depan ini. Dalam waktu yang bersamaan kalian menukarkan pasangannya kayak gitu ya. Itu kurang lebih kayak gitu loh trading ya. Terus kalau binary ini apa? Nah, kalau binary ini itu konsep mekanismenya itu berbeda dengan 2 hal ini. Walaupun barangnya itu sama, menggunakan harga yang sama dengan trading dan investasi, tapi konsep mekanismenya ini itu sangat berbeda jauh. Ini malah mirip kayak game ya, jadi kayak tebak-tebakan. Dimana kalau di binary option ini kalian itu harus menebak dalam 1 menit ke depan itu harga akan naik atau turun. Jadi bener-bener murni tebak-tebakan. Nah, bedanya apa sama trading? Kalau misalkan di binary option, ketika kalian itu tebakannya bener, terus kalian itu pasang misalkan 100.000, ya kalian akan dapat 100.000 lagi. Kalau misalkan kalian salah, ya kalian bisa dalam 1 menit itu kalian hilang 100.000-nya. Nah, kalau trading itu nggak gitu. Trading itu nggak pakai waktu. Jadi maksudnya gimana nggak pakai waktu? Contoh misalkan gue beli nih ya, ambil posisi buy, dalam 1 menit itu ternyata harga itu nggak sesuai, harga itu salah, misalkan turun malah harganya, tapi nanti di 1 jam lagi atau besok lagi itu harganya naik lagi, ya gue bisa untung lagi gitu, walaupun tadi awal-awalnya minus. Nah, kalau di binary option ketika kalian dalam 1 menit itu minus, ya kalian hilang uangnya. Itu yang pertama. Yang kedua dengan risk ratio. Kalau di trading kalian misalkan salah analisa 4 kali terus bener 1 kali, itu kalian tetap bisa untung. Bayangin, kalian salah 4 kali dalam analisa terus 1 kali bener, itu kalian bisa untung. Tapi kalau di binary option kalian salah 4 kali terus bener sekali, itu pasti rugi. Kenapa? Karena di trading itu menggunakan risk ratio. Contoh misalkan kalian itu rasionya 1:5. Ketika kalian salah 4 kali, kalian itu cuma salah $4 misalkan ya, anggaplah $4 gitu. Terus kalau kalian profit sekali aja, kalian dapat $5 karena masih untung $1. Nah, itu bedanya kalau di trading. Tapi kalau di binary option, kalian misalkan rugi
4 kali, anggaplah $4, terus kalian untung itu cuma dapat $1, bahkan malah kurang karena kalian harus potong dengan fee. Nah itu bedanya antara binary option, trading, dan juga investasi. Terus yang judi yang mana nih? Yang judi selama ini ya, yang selama ini judi dan dilarang oleh pemerintah atau diilegalkan, itu adalah binary option. Investasi sama trading itu aman, itu boleh. Bahkan investasi dan trading itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh bank-bank besar dan itu ada di kurikulum pendidikan fakultas ekonomi biasanya ya. Tapi kalau binary option ini benar-benar gak masuk akal karena gue sendiri udah pernah nyoba. Ini benar-benar gak masuk akal banget. Jadi ini tuh judi yang menggunakan instrumen investasi dan trading. Makanya hal ini itu merusak banget ya, merusak industri trading dan investasi karena orang-orang itu jadinya skeptis kalau ngeliat grafik dikit aja udah dibilang judi. Makanya di sini gue meluruskan supaya orang-orang semua nggak bingung nih. Sebenarnya itu tuh apa gitu loh. Kenapa ada garis-garis grafik segala macam gitu, oke? Nah di sini makanya gue jelasin supaya nggak salah kaprah lagi dan orang-orang nggak ngata-ngatain dikit-dikit. Wah itu judi gitu. Emang ada yang hal serupa yang mirip yang sebenarnya memang judi dan itu yang merusak industri financial market itu yang merusak gitu loh. Padahal itu sebenarnya beda lagi gitu. Itu namanya binary option yang udah jelas-jelas emang itu nggak jelas mekanismenya gitu. Nah terus muncul lagi pertanyaan, terus kenapa kok bisa judi pakai kayak gitu-gitu? Jadi gini, sebenarnya konsep judi kalian harus tahu ya. Konsep judi itu adalah pertaruhan, oke? Apapun itu bisa dipertaruhkan. Contoh misalkan ya, nggak harus kita menggunakan grafik. Contoh misalkan nih, itu motor itu kira-kira bakal jatuh nggak ya? Kalau misalkan nanti dia jatuh, lu dapat 1 juta. Kalau nggak jatuh, berarti nanti gue yang dapat 1 juta. Itu juga udah termasuk judi. Atau contoh misalkan ada lagi ya, mangga misalkan ya. Mangga itu sekarang harganya 1.000. Kira-kira besok naik apa turun? Kalau misalkan naik ya nanti lo kasih gue 1 juta. Tapi kalau misalkan turun nanti gue kasih lo 1 juta. Itu aja judi kan termasuk kan. Jadi apapun di dunia ini yang memiliki probabilitas itu bisa dijudikan. Bola ya, misalkan oh itu nanti menang apa kalah, itu bisa dijudikan. Terus nanti nonton turnamen siapa ini menang, itu bisa dijudikan. Jadi sebenarnya semua hal itu bisa dijudikan. Dari situ kan kita bisa ambil kesimpulan ya, kegiatan itu judi. Tapi apakah bolanya itu judi? Apakah bolanya itu nggak diperbolehkan? Apakah mangganya itu yang tadi dipakai buat judi, dibuat taruhan itu nggak diperbolehkan? Kan enggak kan? Yang nggak diperbolehkan adalah tindakannya. Tapi barangnya ya nggak masalah, sah saja. Ya sama kayak di binary tadi. Binary ini menggunakan barang-barang di financial market, saham, bitcoin ya, forex itu dipakai buat dijudikan. Apakah si barang-barang ini tadi termasuk dalam judi? Ya enggak. Barang-barangnya ya barang aja gitu. Emas, apakah emasnya itu dijudikan? Karena di binary option juga ada emas gitu. Apakah emas itu termasuk hal yang nggak diperbolehkan dan judi? Enggak kan. Jadi yang haram itu adalah kegiatannya si binary ini tadi. Yang binary ini tadi yang mau bener-bener udah 100% judi gitu. Kalau trading ini beda. Trading ya sekedar perdagangan. Kalian dagang, kalian beli emas nih ya. Kalian beli emas, kalian invest emas, terus kalian simpen. Terus apakah itu judi? Ya enggak kan. Ya sama kayak kalian beli tanah aja. Beli tanah, terus kalian simpen, nanti besoknya kalau udah harganya mahal kalian bisa jual. Apakah itu judi? Kan enggak. Terus kenapa bang kok bisa ada grafik-grafik? Jadi grafik itu sebenarnya bukan hal yang bisa dimanipulasi atau hal yang bisa dilakukan kayak game gitu ya. Hal yang bisa dirubah-rubah kayak game itu enggak. Harga itu adalah sebenarnya pencatatan atau histori ya, riwayat pencatatan. Contoh misalkan, oh hari ini ada yang beli nih mangga 1.000 ya. Mangga 1.000 dicatat nih 1.000 set. Terus nanti ada lagi yang nawar ya. Ada lagi yang nawar 900 misalkan. Deal turun tuh berarti kan catat lagi 900. Terus nanti ada lagi nih yang nggak nawar nih misalkan malah ngasih lebihan. Ya udahlah nih bang, daripada gua nggak kebagian lagi, gua bayar 1.500. Terus deal lagi 1.500 misalkan. Nah itu terus tuh ada namanya jual beli, itu ada namanya permintaan dan penawaran ya. Makanya di situ dicatat harga itu membentuk grafik. Buat kalian yang orang-orang yang kuliah ekonomi mungkin paham ya, orang-orang anak-anak ekonomi paham, tapi kalau yang nggak kuliah ekonomi mungkin agak sedikit bingung gitu kan. Cuman kalau menurut gua ketika kalian bingung dan ada yang menjelaskan itu jangan langsung kayak menolak atau denial ya, karena itu menandakan kalian itu nggak bijak ya. Memfilter boleh, contoh misalkan kalian nggak percaya sama gua tapi kalian nyari lagi sumber lain, itu boleh. Tapi jangan kayak wah nggak mungkin kayak gitu, dasar aja tetap game itu mah judi itu segala macam. Itu berarti kalian itu skeptis dan orang yang sulit untuk maju. Kalian nggak open minded orangnya karena udah nggak mau belajar sama sekali dan emang orangnya ngotot ngeyel gitu, makanya kalian susah untuk maju. Dan gue jamin orang-orang kayak gitu nggak bakal pernah bisa maju hidupnya. Ya udah gitu-gitu aja hidupnya ya. Makanya dari penjelasan video ini gue harap sih banyak yang paham ya. Jadi trading itu apa, investasi itu apa, binary itu apa. Oke, jadi kita udah tahu barangnya apa, kegiatannya apa ya. Sekarang kita yang terakhir itu adalah aplikasinya ya, supaya kalian itu nggak gampang terkecoh nih. Jadi aplikasinya itu gue bakal bikin tabel di sini. Ya kalian bisa lihat di tabel ya. Jadi
contoh aja nih, ada beberapa, cuman yang pasti gue bakal jelasin jangan pernah install Binomo ya, Olimtrade, terus IQ Option ya, dan teman-temannya nanti gue bakal kasih listnya di sini. Nah itu yang biasa dipakai buat binary option. Intinya itu aja. Kalau misalkan yang lain kayak investasi saham segala macam, ya kalian bisa lihat juga di tabel ya informasinya. Itu aplikasi yang biasanya dipakai buat binary option ya, buat judi tadi ya. Sebenarnya judi itu banyak ya, yang viral itu banyak sebenarnya, nggak cuma di binary option ya. Cuman karena di sini gue mau menyadarkan orang-orang ya, supaya orang-orang itu ngerti bedanya antara trading, investasi, binary option itu apa ya, supaya nggak rusak lah industri ini. Karena lo bayangin aja, masa iya kalau misalkan judi itu bank-bank besar itu trading, bank-bank besar itu invest, kan nggak mungkin. Bank sentral itu invest, dia menyimpan emas ya, melakukan pertukaran mata uang supaya menstabilkan perekonomian, itu pasti. Jadi masa ya kita nyebut bank-bank besar itu sebagai judi, kan nggak mungkin. Jadi jangan lupa buat selalu belajar hal yang kalian ngerti, terus perbaiki diri, jadilah lebih baik dari sebelumnya. Gue Anggi Permadi, see you next time, next video.